Seperti pembelaan saya yang saya sampaikan sebelumnya, saya mengatakan bukanlah membunuh dan memutilasi saudara Pansor. Dari itu tetap saya tegaskan lagi dalam bukti ini bahwa saya bukan seorang pembunuh dan memutilasi saudara Pansor. Seperti yang telah saya sampaikan dalam pembelaan saya sebelumnya, saya selalu dicaci maki oleh istri almarhum Pansor yang bernama Umi Kalsum dan keluarganya, mulai sejak pembacaan dakwaan sampai pembacaan replik Senin kemarin. Hal itu sangat menyakitkan hati saya dan saya tidak tahan lagi, sehingga pada persidangan ini saya ungkapkan sebenarnya apa peran Umi Kalsum dalam terbunuhnya dan mutilasinya almarhum Pansor. Majelis Hakim yang mulia, sebelumnya saya menyimpan rahasia ini dan biarlah saya yang menanggung hukuman dan menyimpan rahasia kematian almarhum Pansor, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui saya bukan pembunuh almarhum Pansor, dan itu diyakini oleh orang-orang keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang memberikan keterangan di persidangan ini. Ibu saya, istri saya, walaupun jarang hadir dalam persidangan ini, selalu memberi support pada saya untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya dan tetap tabah. Akan tetapi karena ada orang-orang yang tahu penyebab kematian dan siapa pelaku sebenarnya, tetapi selalu menghakimi saya sebagai pelakunya, dan itu sangat menyakitkan sekali dan menyinggung perasaan saya. Majelis Hakim yang mulia, kejadian yang sebenarnya yang saya alami adalah beberapa kali Umi menanyakan kepada saya bagaimana cara memberikan pelajaran kepada istri muda pacar saudara Pansor, dikarenakan sudah banyak uang harta yang diberikan kepada Yuni Narsari, tetapi tidak pernah saya tanggapi karena saya tidak mau ikut campur urusan keluarga saudara Pansor. Tetapi itu selalu diulangi, mengeluh setiap kali saya bertemu dengan istri almarhum Pansor, yaitu Umi Kalsum. Majelis Hakim yang mulia, 1 bulan sebelum kejadian hilangnya saudara Pansor, pada saat Umi Kalsum ada di ruko menunggu mengawasi karyawan jualan ikan segar, dan saya juga saat itu sedang bermain di ruko, Umi Kalsum mengatakan kepada saya, malu dengan kelakuan Kak Pansor. Banyak warga sekitar kampung tahu kelakuan Kak Pansor menghambur-hamburkan uang dan memberikannya kepada Yuni Narsari, dan meminta saya untuk mencarikan orang untuk memberikan pelajaran kepada saudara Pansor dan saudara Yuni Narsari agar tidak saling berhubungan lagi sehingga peduli kepada keluarga. Selanjutnya, atas permintaan tersebut saya menghubungi kawan yang 1 tahun lalu saya kenal di Jakarta melalui hubungan telepon, namun tidak langsung diterima, diangkat. Sekitar 1 minggu kemudian baru diangkat dan bisa berkomunikasi. Orang yang saya hubungi tersebut bernama Anton. Saya menjelaskan maksud menghubungi Anton dan tujuannya untuk memberikan pelajaran pada sepasang sejoli, yaitu saudara Pansor dan Yuni Narsari, atas perintah seseorang yang bernama Umi Kalsum, sekaligus istri dari almarhum Pansor, dan disuruh mencarikan orang untuk melabrak memberikan pelajaran saudara Pansor ketika bersama Yuni Narsari. Majelis Hakim yang mulia, selanjutnya saya menemui Umi Kalsum dan membicarakan lebih lanjut mengenai pembicaraan saya dengan Anton melalui telepon, dan saya dibekali uang 10 juta serta foto Yuni Narsari dan almarhum Pansor oleh Umi Kalsum. Sekitar 1 minggu kemudian, Anton menelpon saya untuk menanyakan kembali dan berbicara masalah uang yang akan dia terima, dan kebetulan dia sedang berada di Lampung. Saya berikan alamat rumah saya dan terjadi pertemuan. Pada saat itu Anton datang bersama 1 orang lagi, dan saya berikan uang 7.500.000 rupiah. Yang pemberian dari Umi Kalsum berikut foto Yuni Narsari dan saudara dan almarhum Pansor serta alamatnya, dan Anton mengatakan akan mempelajari dulu situasi lingkungan dan tempat saudara Pansor dan Yuni. Majelis Hakim yang mulia,
Pada hari Kamis tanggal 14 April saya menghubungi saudara Anton dan memilih hari Jumat 15 April 2016 sesuai instruksi Umi Kalsum, dan dilanjutkan SMS dari Umi Kalsum bahwa Pastor akan bertemu berjalan-jalan dengan saudari Yulina Sari. Tapi berhubung hanya sebentar, bertemu untuk mengambil uang di Bank BRI sesuai dengan pemberitahuan melalui telepon dari Umi Kalsum bahwa saya menghubungi Anton untuk tetap melanjutkan walaupun tanpa ada Yulina Sari. Saya pun menghubungi saudara Pastor untuk bertemu di Cosmo Jalan M Nur pukul 13.30 hari Jumat tanggal 15 April, dan selanjutnya saya naik mobil Innova dan mengobrol sebentar dengan saudara Pastor, dan selanjutnya menuju kos-kosan yang rencananya akan menjemput teman wanita. Setelah turun menuju kos-kosan, Anton menghampiri mobil Innova milik saudara Pastor. Selanjutnya saya tidak mengetahui pasti. Pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat saya menghubungi nomor telepon Anton, namun tidak diangkat. Saya baru dihubungi pukul 17 dan Anton tadi berkata terjadi kecelakaan. Habis maghrib akan ke Sukarame. Anton datang membawa mobil milik Pastor dan menjelaskan Pastor melakukan perlawanan sehingga dilumpuhkan dengan senjata itu. Mayatnya ada di kardus di belakang mobil. Saya pun panik dan kaget. Selanjutnya Anton meminta uang untuk melarikan diri dan tidak akan membongkarnya. Saya hanya memberikan uang 2.500.000 dari uang yang diberikan Umi Kalsum, dan saya berinisiatif membuang mayat tersebut ke Martapura dengan menghubungi Tarmiji, dan Anton pergi berpisah sekitar pukul 7 malam. Majelis Hakim yang mulia, keesokan harinya tanggal 16 April pukul 9, Umi Kalsum menghubungi saya menanyakan perihal tentang kegiatan untuk melabrak atau memberi pelajaran kepada suaminya, saudara Pastor, dan saya mengatakan terjadi kecelakaan karena saudara Pastor melakukan perlawanan. Saya minta maaf atas kejadian ini dan saya akan mengatur rencana lain sehingga Umi tidak akan terbawa-bawa. Saya akan dibuang oleh keluarga Pastor karena dia punya antipati. Pasti saya akan diusir dari rumah atau Umi Kalsum. Majelis Hakim yang mulia, bahwa adalah wajar saat di berita acara penyidikan dan persidangan Umi Kalsum, dia khawatir suaminya Ansor terbunuh dan dipotong-potong, dimutilasi seperti di televisi-televisi, dan seperti keterangan Yulina Sari, karena Umi Kalsum sudah mengetahui kejadiannya yang sebenarnya dan bagaimana cara untuk agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya